Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Allah memberikan perumpamaan agar lebih bisa dipahami betapa dunia ini adalah kesenangan yang sedikit dan sebentar. Tetapi kata Allah, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kami merinci menjelaskan ayat-ayat kami hanya bermanfaat bagi kaum yang berpikir. Semoga kita termasuk kaum yang dinyatakan oleh Allah sebagai kaum yang berpikir. Yang berikutnya ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam. Jazakallahu khairan. Ada dua poin. Yang pertama sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus. Demikian dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di. Apa yang sifatnya umum dan apa yang sifatnya khusus? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh seluruh manusia agar masuk surga. Umum. Allah menyeru seluruh manusia agar masuk surga. Wa yahdi man yasha'u. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya saja, khusus. Wa yahdi man yasha'u, tetapi Allah memberi hidayah yang dikehendakinya saja. Ila siratim mustaqim, menuju sirat mustaqim. Kenapa yang pertama bersifat umum? Iya, karena Allah tidak pernah memiliki kehendak kecuali semua orang adalah orang yang taat dan masuk surga. Itu kehendak Allah secara syar'i. Itu kehendak Allah secara syar'i. Maka dakwahnya untuk umum agar seluruh orang masuk ke Darussalam, surga. Tetapi kata Allah, Dia menunjuki orang yang dikehendaki saja. Maka kita mentadaburi siapa yang dikehendaki. Karena Allah memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada yang dikehendaki saja. Siapa? Maka ketika kita membaca ayat ini, kita pengen masuk ke dalam golongan yang khusus. Kalau umum gak ada bedanya, semua manusia Allah seru mereka agar masuk surga. Tetapi untuk masuk surga jalannya kan mesti mendapatkan hidayah, berada di jalan yang lurus, sirat mustaqim. Kata Allah, orang yang dikehendakinya saja. Maka kita pun pasti berharap semoga masuk yang khusus, jangan yang umum. Itu orang yang dikehendaki di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, karena itu modal untuk masuk surga. Kata Syekh Sa'di, dengan menyerunya kepada umum, di mana, tapi ini dengan maknanya saja tidak tepat persis. Dengan mendakwahkannya secara umum, nanti nggak ada manusia bisa berhujah, berargumentasi di hadapan Allah. Saya belum tahu, saya nggak ngerti. Coba kalau saya tahu, coba kalau saya ngerti, nggak bisa beralasan. Karena Allah mendakwahnya secara keseluruhan. Ini kata Syekh Sa'di. Tambahan dari saya, tidak ada suatu kaum kecuali Allah utus Nabi. Tidak ada suatu umat kecuali Allah utus Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan.
Ani'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada setiap umat ada rasulnya untuk menyeru sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Enggak ada umat yang tidak ada nabinya, enggak ada umat yang tidak Allah utus rasul. Dan setiap nabi, setiap rasul Allah turunkan kepada mereka pedoman dengan kitab masing-masing di setiap zaman. Ganti zaman, ganti zaman, ganti zaman, ganti zaman, terus ada nabi dan pedomannya sampai datangnya zaman sebagai umat yang terakhir, maka pedomannya Allah jaga sampai hari kiamat. Karena gak ada nabi lagi, maka pedomannya Allah jaga sampai hari kiamat. Di mana kurangnya kasih sayang Allah? Maka gak bisa orang berhujah di hadapan Allah. Kami nggak ngerti, kami belum tahu, kami nggak paham, nggak bisa. Karena dakwah sifatnya umum. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul diutus sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira, mundhirin, pemberi peringatan, biar gak ada orang beralasan, berhujah, berargumentasi di hadapan Allah. Semuanya telah dijelaskan, manusianya itu sendiri yang tidak mau mencari. Jadi bukan salah siapa-siapa, salah manusianya itu sendiri. Dari sini kita semakin menyadari, semakin memahami betapa menuntut ilmu hukumnya wajib. Soalnya Allah menegaskan wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru ke seluruh manusia agar masuk surga. Kenikmatan yang sangat besar dan tidak ada batas umurnya. Kalau dunia sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya, kenikmatannya sedikit dan terbatas dengan umur. Ayo semuanya masuk surga. Cuma sayangnya mereka saja yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, tidak semuanya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini masalahnya. Nah, kita termasuk yang dikehendaki apa tidak? Terserah kita. Allah tidak pernah memaksakan, terserah kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang menghendaki silahkan beriman, siapa yang menghendaki silahkan kufur. Allah tidak pernah memaksakan. Yang jelas perangkat yang menghantarkan mereka kepada hidayah Allah berikan semua, tidak kurang-kurangnya. Tadi tentang Nabi dan Rasul dan kitab. Pada diri manusia sendiri diberi akal. Kemudian Allah nyatakan bahwasanya yang dicatat sebagai balasan pahala atau dosa itu yang ada dalam kemampuan mereka. Yang di luar kemampuan mereka Allah tidak pernah membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu urusan orangnya. Allah gak pernah memaksakan. Sehingga kemudian ada orang tidak termasuk yang ada di dalam kehendak Allah untuk mendapatkan hidayah. Salahnya dia. Salahnya dia. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, ketika Allah mengkhususkan hidayah hanya sebagian saja yang dikehendaki, hadza adluhu wa hikamuhu, atau hadza adlu wa hukmuhu. Syekh Sa'di menyatakan demikian, ini keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ma Allah yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zalim terhadap hambanya. Jadi kalau ada hamba tidak masuk di dalam kehendak Allah sebagai golongan yang diberi hidayah, salahnya mereka. Salahnya mereka. Sampai Nabi mengungkapkan begini. Ini kan ungkapan kalau kita menyimpulkan sedemikian keblinger-nya umat Nabi. Jadi Nabi memberikan perumpamaan begini. Perumpamaan aku di hadapan kalian seperti
Ada api yang dinyalakan oleh seseorang sehingga terang, serangga-serangga pada datang karena terang, senang mereka mendatangi yang terang-terang. Nah, orang yang menyalakan tadi kasihan sama serangga, dikebut-kebutin biar tidak jatuh ke dalam api, dikebut-kebutin biar gak jatuh ke api, biar gak mati. Tapi mereka kemudian pada jatuh mati. Sama, aku juga demikian. Aku tarik tangan kalian biar jangan masuk ke neraka, tapi kalian malah melepaskan genggamanku. Jadi Nabi itu tidak kurang-kurangnya berbuat segalanya demi kebaikan umatnya biar masuk surga semuanya, tapi umatnya sendiri yang tidak mau. Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau itulah yang tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Jadi setelah berbicara tentang sedikitnya nilai dunia dan terbatas usianya, sekarang Allah berbicara tentang Darussalam, tentang surga. Surga kebalikannya dunia. Sekarang kita bacakan dari Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Qauluhu ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Qala Qatadah as-salamu huwallah wa daruhu al-jannah. Firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam, Allah menyeru kepada daris salam. Qatadah mengatakan as-salam huwallah. As-salam adalah Allah, karena as-salam nama Allah. Nama Allah salah satunya as-salam. Wadarul al-jannah, dan rumahnya adalah surga. Wakila as-salam bimana as-salamah. Ada yang menjelaskan as-salam artinya as-salamah. Sumiyat al-jannah darussalam, sumiyat al-jannah darussalam lianna man dakhalaha salima minal afat. Surga dinamai Darussalam karena orang yang memasukinya dia akan selamat dari segala afat, dari segala yang tidak mengenakan. Wakila al-murad bisalam at-tahiyyah sumiyat al-jannah Darussalam an ahlaha yuhyi ba'dhum ba'dha bisalam wal malaikatu tusallimu alaihim. Surga dinamakan as-salam. Salam itu artinya tahiyat, penghormatan. Karena penduduknya di dalam surga sesama mereka saling mengucapkan salam penghormatan, dan juga malaikat ketika bertemu dengan mereka mengucapkan salam. Maka surga dinamakan Darussalam. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum. Dalam surat Ar-Ra'd, malaikat menemui mereka dari segala pintu mengucapkan kepada manusia yang masuk surga salamun alaikum. Maka surga dinamai Darussalam. Wa rawaina an Jabir qala ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim faqala ba'dhum innahu naim wa qala ba'dhum innal 'ayna naimah wal qalba yaqidan faqalu inna li sahibikum hadha mathalan qala fadribu lahu mathalan. Kami meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu an. Datang malaikat, beberapa malaikat kepada Nabi SAW, dan beliau lagi tidur. Maka sebagian mereka mengatakan, lagi tidur ini Nabi SAW. Bana daron wa ja'ala fiha ma'dubah wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dar. Masuk ke dalam rumah itu dan menikmati berbagai macam makanan. Adapun orang yang tidak mau menghadiri undangan ini, tidak mau mendatanginya, maka mereka tidak pernah masuk rumah dan tidak pernah bisa menikmati makanan. Rumah itu adalah surga. Yang memanggil adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti memenuhi panggilan Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Nabi Muhammad telah menjadikan manusia berbeda. Siapa yang dikehendaki dengan hidayah menuju sirat mustaqim, dan siapa yang tidak dikehendaki. Muhammad SAW yang menjadikan manusia terpisah. Makanya yang kita
harus pahami betul-betul tentang konsekuensi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar menjadi sebaik-baiknya umat yang akhirnya kita masuk ke dalam golongan yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah menuju sirat mustaqim. Kemudian sedikit lagi dalam tafsir Al-Baghawi, wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Fasirat al-mustaqim huwa Islam. Sirat mustaqim adalah Islam. Amma bid-da'wah lidharil hujjah wa khussa bidh istighna'an 'anil khalqi. Allahu akbar. Di dalam tafsir Al-Baghawi ada sesuatu yang lain. Sirat mustaqim Islam. Semua kita tahu tafsir sirat mustaqim Islam. Meskipun banyak mufasir yang mentafsirkan sirat mustaqim adalah Al-Quran, sirat mustaqim adalah Nabi Muhammad SAW, sirat mustaqim adalah Abu Bakar, sirat mustaqim adalah Umar. Banyak sekali para mufasir mentafsirkan sirat mustaqim. Yang jelas perbedaan penafsiran tidak ada yang bertentangan. Maka tafsir itu perbedaannya bukan perbedaan tadad, kontradiktif. Perbedaannya adalah perbedaan tanawwu' variatif, dan jika diambil semuanya juga tidak ada masalah, malah memperkuat hazanah wawasan keislaman, wawasan keilmuan. Nah, Imam Al-Baghawi menyampaikan yang sama dengan Syekh As-Sa'di, amma bid-da'wah lidharil hujjah. Dakwah disampaikan secara umum. Allah menyeru kepada keseluruhannya lidharil hujjah, untuk menunjukkan hujjah bahwasanya semua orang sudah didakwai. Enggak ada yang tidak didakwai. Enggak ada yang tidak didakwai. Seandainya ada yang tidak terdakwai karena dia masa fatrah, Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadabnya. Allah sudah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab hingga kami mengutus rasul. Jika ada suatu zaman yang mereka tidak terkena dakwah rasul, Allah tidak akan mengadab, akan diuji di akhirat nanti. Nah, jadi kata Imam Al-Baghawi, amma ad-da'wah lidharil hujjah. Di sini dakwahnya disampaikan secara umum lidharil hujjah, untuk menunjukkan hujjah bahwasanya semua telah disampaikan, tinggal manusianya itu sendiri. Kemudian wa khussa bil hidayah istighna'an 'anil khalqi. Kemudian yang mendapatkan hidayah ini yang Allah khususkan saja, tidak semuanya, yang Allah khususkan saja, menunjukkan Allah tidak butuh makhluk. Tafsir Al-Baghawi. Jadi semuanya kena dakwah, gak ada terkecuali. Tapi untuk masalah hidayah, Allah khususkan yang Allah kehendaki saja. Beliau mentafsirkan menunjukkan Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Artinya apa? Allah tidak menjadi lebih agung dengan semuanya beribadah. Allah tidak menjadi lebih mulia dengan semuanya beribadah. Tidak. Makanya Allah khususkan sebagian saja, karena Allah tidak butuh makhluk. Artinya peribadahan sebenarnya kembalinya kepada mereka sendiri keuntungannya. Nah, jadi setelah 2 atau 3 ayat berbicara tentang rendahnya dunia dan terbatas usianya, Allah berbicara tentang surga. Allah seru semuanya ke surga. Jangan memilih kenikmatan dunia yang kecil, itu pun sebentar. Para jamaah rahimakumullah, kira-kira Nabi Adam yang sudah pernah di surga itu surga mana? Apakah surga yang akan kita tuju atau bukan? Nabi Adam sudah pernah di surga, kemudian dikeluarkan bersama Hawa. Apakah surga itu surga yang akan kita tuju atau surga tersendiri? Ada yang mengatakan surga yang Nabi Adam pernah di sana itu bukan surga langit, tetapi surga bumi.
Kenapa? Oh, banyak alasannya. Di antaranya yang namanya surga langit, di sana nggak ada ujian, tapi Adam masih diuji. Jangan dekati buah ini, padahal surga nggak ada ujian. Kemudian surga tidak ada gelisah galau, tapi Adam masih gelisah galau, sehingga bingung ketika auratnya tersingkap, cari apa? Pakai daun ditutup, gelisah galau. Padahal gak ada gelisah, gak ada galau. Kemudian surga, Allah nyatakan di sana khalidina fiha abada, tapi Adam gak abada, dikeluarkan. Kemudian surga itu tempatnya orang-orang muttaqin, tapi iblis bisa di sana masuk di dalam surga itu, padahal surga tempatnya orang-orang muttaqin. Kemudian surga itu Darussalam, yang masuk di dalamnya selamat dari apapun yang merupakan afat. Tapi Nabi Adam tidak selamat, kena tipu rayu iblis. Kemudian sebagian ulama mengatakan surga yang Nabi Adam pernah di sana, yang kemudian dikeluarkan dari situ, bukan surga samawiyah tapi surga ardiyah. Yang mana? InsyaAllah kita bahas di dalam acara dan gelombang yang sama, InsyaAllah yang akan datang. Jazakumullah khairan, dengan dalil-dalil juga insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.